Untuk alat dan bahan yang digunakan, pertama kita gunakan satu buah karton putih. Kalian bisa menggunakan karton bekas. Ini kita hanya menggunakan sedikit. Kemudian gunakan kardus bekas susu formula ataupun kardus yang ada. Nah, selanjutnya yaitu berbagai macam emoticon. Kalian bebas menggunakan berbagai macam emoticonnya, penggaris, pensil dan penghapus, gunting, dan lem sebagai perekatnya. Nah, untuk proses pembuatannya, kalian silakan membuat sebuah kotak. Ukurannya disesuaikan dengan seberapa besar emoticon yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan ukuran dengan 10 x 10 cm. Nah, untuk membuat kotak di sini kalian bisa membuat sebanyak 11 buah kotak tersebut dari karton. Setelah selesai kita membuat ukuran, selanjutnya kita bisa langsung menggunting karton tersebut sesuai dengan ukuran yang telah kita buat tadi, yang telah kita gambarkan. Lakukan hal yang sama, yaitu membuat ukuran yang sesuai dengan yang tadi kita buat, yaitu 10 x 10 cm di kardus bekas yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan kardus bekas susu formula. Nah, setelah selesai, kita gunting kembali kardus bekas tersebut sesuai dengan ukuran yang telah dibuat, sebanyak 11 buah yang telah kita buat. Selanjutnya kita juga di sini menggunting emoticon yang telah kita sediakan yang akan kita gunakan. Untuk mengguntingnya di sini bebas ya, kalian bisa mengguntingnya sesuai dengan emoticon ataupun berbentuk persegi atau kotak seperti ini. Nah, selanjutnya kita gambar angka dari 0 sampai 10 di karton putih yang telah kita sediakan tadi ya. Nah, di sini juga kalian bisa menggunakan berbagai macam pensil warna ataupun spidol agar lebih menarik angka-angkanya dan lebih cantik. Itu boleh saja ya, bebas. Nah, setelah itu kita rekatkan bagian karton yang sudah diberi angka di salah satu sisi kardus yang telah kita gunting juga. Nah, untuk sisi yang sebelahnya juga kita tempelkan emoticon yang telah kita siapkan. Itu lakukan sampai dengan emoticonnya habis. Nah, di sini saya menyesuaikan angka dan emoticon itu di mana 0 adalah keadaan konseli yang sangat terpuruk dan 10 adalah keadaan konseli yang merasa baik-baik saja, seperti itu. Kartu skala emoticon ini bisa kita gunakan di sesi konseling anak. Nah, di sini nanti konselor bisa menggambarkan keadaan konseli anak. Misalnya dia merasakan amarah yang sangat besar kepada temannya karena seringnya dibully. Keadaannya yang sekarang. Selanjutnya, konselor juga menyuruh anak tersebut untuk memilih keadaan yang menggambarkan dirinya baik-baik saja, seperti emoticon yang tersebut. Itu. Selanjutnya, kartu skala berbentuk angka ini bisa kita gunakan pada sesi konseling anak, remaja, ataupun dewasa. Di sini konselor bisa menggambarkan keadaan konseli di mana 0 adalah keadaan yang sangat terpuruk dan 10 adalah keadaan konseli yang merasa baik-baik saja. Nah, konselor bisa mengetahui keadaan konseli tersebut dengan konseli memilih mana angka yang dia rasakan sekarang.
Untuk selanjutnya, di sini saya akan membuat emoticon SpongeBob, di mana di sini saya menggunakan beberapa karakter dari SpongeBob SquarePants ini, dan saya hanya menggunakan 7 karakter pemain dari SpongeBob SquarePants. Kemudian bahan yang selanjutnya itu stick ice cream. Di sini stick ice creamnya kalian menyesuaikan saja dengan berapa kartun yang akan digunakan, dan juga lem sebagai perekat antara stick dengan kartunnya nanti. Nah, selanjutnya juga untuk cara pembuatannya, kalian tinggal mengolesi stick es krim tersebut dengan lem, kemudian tempelkan karakter kartun SpongeBob tersebut dalam pada stick es krimnya. Lakukan sampai semua karakter kartun yang digunakan selesai. Alasan saya menggunakan ataupun memakai karakter pemain dari SpongeBob SquarePants ini karena mungkin anak-anak akan lebih mengetahui seperti apa jalan cerita ataupun karakter-karakter yang ada dalam film SpongeBob SquarePants ini. Nah, terus mungkin ini lebih cocok akan digunakan pada sesi konseling anak, dimana nanti anak bisa kita arahkan atau misalnya kita suruh anak itu untuk memilih, misalnya dia menggambarkan dirinya sebagai karakter SpongeBob yang mana, dan beberapa ataupun orang yang bermasalah dengan dia menggambarkannya seperti apa, seperti itu. Kalian juga bisa menggunakan berbagai macam tokoh kartun yang ada dalam film anak di sini. Misalnya kalian akan menggunakan karakter pemain dalam film Doraemon ataupun Dora the Explorer dan lain sebagainya. Nah, yang harus diingat di sini, kalian harus mengetahui karakter dari setiap tokoh kartun tersebut sehingga nantinya bisa digambarkan dalam sesi. Nah, sebagai contohnya di sini misalnya Konseli memilih karakter SpongeBob, di mana dia juga menggambarkan dirinya adalah seperti SpongeBob yang selalu memiliki keceriaan dalam setiap hari, tidak menyerah dalam melakukan suatu hal, dan selalu semangat serta senang berteman. Namun dia juga menceritakan misalnya dia memiliki permasalahan dengan temannya sendiri di sekolah, di mana teman barunya ini seperti tidak menyukai kehadiran dirinya. Di sini digambarkan sebagai Squidward yang di dalam film SpongeBob ini sendiri juga seperti tidak menyukai SpongeBob